Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi alul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Selanjutnya bersolawat kita dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun wa salasun munjiyat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang membuat manusia itu menjadi celaka, dan ada 3 hal yang membuat manusia itu menjadi selamat di kehidupan dunia ini. Insyaallah di kajian malam ini kita akan membahas apa yang 3 hal yang membuat manusia itu binasa dan apa yang membuat manusia itu menjadi selamat di kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam hadisnya, kita membahas dulu secara sanad. Hadis ini dihukumi sebagai hadis hasan li ghairihi. Apa hadis hasan li ghairihi? Hadis hasan li ghairihi itu sebenarnya adalah hadis yang dhaif tapi banyak yang meriwayatkan. Jadi hadis dhaif tapi banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, atau banyak jalan periwayatan hadis ini, sehingga hadis ini naik tingkatannya menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat seperti Anas bin Malik, hadis itu diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, hadis itu diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abi Aufa, hadis itu diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 hal yang membuat manusia itu menjadi binasa. Apa saja yang membuat manusia itu menjadi binasa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama syuhun mutok. Syuhun mutok. Syuhun itu kalau bahasa kitanya pilih, pelit. Cuman dalam bahasa Arab pelit itu terkadang disebut dengan bakhil, habis itu terkadang disebut dengan syuhun. Tapi sebenarnya antara bakhil dengan syuhun itu berbeda. Walaupun di bahasa Indonesia diartikan pelit. Kalau bakhil itu begini. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, pai makan goreng bali orang. Harga goreng kan 1.000 cek. Pai makan balimu, pas giliran ka membayar, de orang tuh ada rasa pelit di dalam dirinya karena dia itu memiliki sifat bakhil, maka sewaktu membayar ia punya nyos yang dibayarnya. Padahal harga goreng itu cuma 1.000, piti lain 5.000, tapi piti yang punya dia saja dibayarkan. Ini dalam bahasa Arab bakhil namanya. Dia tidak mau peduli sama orang lain. Yang dia pedulikan diri dia saja. Ini bakhil. Cuman ada yang lebih parah dari bakhil. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan syuhun. Apa itu syuhun? Contoh sederhananya begini. Bapak makan misalkan di warung, makai ke lapau bali orang. Makan di lapau sama-sama. Habis itulah selesai makan kalimonyo, papa ecak pai ke kamar mandi. Jadi ecak pai ke kamar mandi, padahal tidak ada kebuang air, tidak ada orang. Mangga ke kamar mandi, di kamar mandi itu intip-intip keluar. Sudah dibayar apa belum? Sudah dibayar apa belum? Giliranlah dibayar sama kawan, baru akan keluar. Itu suhun dalam bahasa Arab. Jadi suhun itu jangankan ke orang lain, kadirinya surangnya paritongan. Kadiri dia sendiri dia pelit. Itu banyak sekali. Makanya ada ungkapan-ungkapan, mengapa rubi karena
Kalau kemati. Padahal uang dia ada untuk berobat. Cuman untuk diri dia sendiri dia pilih. Yo bana paritungan bana. Manga makan lama-lama bana, makan yang biasa saja. Beko yang kakak dua itu je baliknya. Ini kan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah dia menggambarkan terlalu berharga betul harta yang dia kumpulkan. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Muhammad itu ayat 38 Allah itu mengatakan wa may yabkhal fa innama yabkhal li nafsihi. Sebenarnya orang yang pelit itu dia sendiri yang merugi. Karena Allah mengatakan sewaktu engkau pelit itu engkau pelit ke dirimu. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu mengatakan sewaktu manusia itu meninggal, itu yang akan mengikuti ke kuburan itu 3. Meninggal seorang manusia, maka akan ada 3 hal yang mengantarkan dia ke kuburan. Apa saja yang mengantarkan ke kuburan? Kata Rasul, yang pertama itu ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalan-amalannya. 3 hal ini ikut mengantarkan ke kuburan. Tapi Rasul mengatakan faroja'al isnani. 3 hal ini ikut mengantarkan ke kuburan. Setelah sampai ke kuburan, yang 2 hal balik nanti. Karena 2 hal ini tidak mau dikubur. Apa yang 2 hal tersebut? Maluhu wa ahluhu. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun harta kita di muka bumi ini, dia itu bisa ikut mengantarkan kita ke kuburan. Cobalah bapak-bapak yang punya mobil mewah, Pajero, Fortuner, wasiatkanlah sama anak-anak, nak, kalau ayah meninggal nanti, tolong bawa jenazah ayah pakai mobil Fortuner ke kuburan. Itu sampai ke kuburan kok. Mobil Fortuner itu ikut mengantarkan sampai ke kuburan. Tapi mau ndak mobil itu dikubur di dalam kubur? Dikubur dia mau, cuman habis itu akan hilang dia. Makanya sudah berakhir. Yang kedua, ahluhu, keluarganya dia. Meninggal seorang manusia, maka akan diantarkan oleh keluarganya sampai ke kuburan. Anak yang selama ini menyayangi kita, meninggal kita, dia ikut mengantar ke kuburan. Istri, suami yang selama ini kita saling berbagi cinta sama mereka, meninggal kita, mereka ikut mengantarkan kita ke kuburan. Cuman yang jadi tanda tanya, mereka tidak akan pernah mau ikut dikubur sama kita. Makanya ungkapan saidwi samati itu terkadang terbantahkan. Ada seorang suami istri, mereka mengatakan ambo cinta sehidup semati. Enggak, di waktu hidup saja cinta itu. Meninggal sudah. Ambo sudah pernah menjalani, kami jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami ditinggalkan oleh ayah. Ayah kami meninggal sewaktu kami itu masih berumur kisaran kelas 3 SD lah, 3 atau 4 SD. Ayah kami meninggal. Kalau jamaah tanya, ambo sayang enggak? Kayak sayang. Siapalah yang enggak sayang? Anak manalah yang enggak sayang sama ayahnya? Sayang. Kalau ditanya sayang enggak sama ayah, sayang. Cuma sewaktu dia itu meninggal dunia, ayah kami meninggal dunia, kami ikut mengantarkan sampai ke kuburan. Tapi sewaktu dia dikubur sudah selesai. Sesayang-sayang seorang anak sama orang tuanya, mustahil anak tersebut mau ikut dikubur sama orang tuanya. Dia cuma melihat orang tuanya dimasukkan ke dalam kuburan, habis itu dia berdoa, habis itu selesai sudah. Maka anak berbalik dia pulang. Makanya harta dan keluarga itu akan berbalik pulang. Nah, satu hal yang akan menemani nanti di dalam kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaluhu, amalan-amalan yang dikerjakan di kehidupan ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang sewaktu kerjanya itu cuma mengumpulkan harta saja. Makanya Allah itu kan mengingatkan di dalam ayat Al-Quran, alhaakumut takasur, bermegah-megahan, mengumpul-numpul harta telah melalaikan kalian, kata Allah. Sampai kapan hal ini akan berlaku? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur, sudah selesai semuanya. Harta yang kalian tumpuk-tumpuk selama ini di kehidupan di dunia sudah selesai. Karena banyak tipikal manusia yuhibbunal mala hubban jamma. Banyak manusia itu memang suka mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Coba jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita melihat seorang ini terkadang di rumahnya mobil mewah itu bersusun 10 buah. Fortuner, Pajero, mobil mewah ini bersusun di rumahnya banyak. Terpakai enggak?
Kadang dia mau pergi-pergi masih mobil jelek juga yang dia pakai. Di sini punya rumah, di sini rumah ada, di sini rumah ada, di sini rumah ada. Rumah dia banyak memiliki, terkadang tidak ditempati. Makanya manusia, salah satu sifatnya manusia itu mereka akan suka mengumpulkan harta. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, jikalah anak Adam itu cucu manusia itu diberikan oleh Allah sebuah bukit mali'an min zahabin yang penuh dengan emas, apakah mereka akan mengatakan cukup? Tidak. Justru mereka akan meminta kepada Allah agar Allah memberikan gunung yang kedua. Allah beri gunung yang kedua, dia akan minta gunung yang ketiga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita bawa ke dalam kubur itu sebenarnya amalan kita. Kalau ditinjau dari harta mana yang kita keluarkan yang menjadi nilai amal, itulah nanti yang akan kita bawa. Makanya sewaktu seorang muslim meninggal dunia, negosiasi atau permintaan dia kepada Allah yang pertama kali, ya Allah, bangkitkan kami lagi di kehidupan dunia ya Allah. Bangkitkan kami untuk hidup di dunia lagi ya Allah. Buat apa mereka meminta kepada Allah? Mereka menginginkan berikan kami kehidupan walaupun sesaat ya Allah. Kami akan la'atasaddaku. Kami akan bersedekah ya Allah. Kami akan keluarkan seluruh harta kami ya Allah. Kami akan habiskan harta kami untuk bersedekah ya Allah. Itu yang diminta oleh manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sewaktu seorang manusia itu dia pilih, bahkan untuk dirinya sendiri dia pelit, maka yang rugi itu dia. Kenapa? Tidak ada tabungan yang dia bawa nanti itu, tidak ada. Tidak ada amalan dia dari harta itu, tidak ada. Bukankah amalan-amalan harta yang kita bawa itu yang kita sedekahkan? Kita memberikan untuk bantuan masjid, kita melihat bangunan masjid sebesar ini masih membutuhkan bantuan, masih membutuhkan dana untuk terus membangun masjid ini. Kita keluarkan terus. Nah, sewaktu harta yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid, meninggal kita, pahala asal masjid ini masih dipakai oleh orang-orang, asal orang masih sholat melakukan ibadah di dalam masjid ini, pahala akan terus mengalir ke dalam diri kita. Makanya itu yang dikatakan oleh Rasul, meninggal seorang manusia, terputus amalan-amalan dia kecuali 3 hal. Salah satu dari 3 hal tersebut adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir nanti pahalanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sewaktu seseorang itu hidupnya pilih, memang pilih karyang, bahkan sampai ke orang tuanya pun pelit dia, sampai ke dirinya pun pelit. Yang rugi adalah dia. Maka itu yang pertama kali dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surat Al-Lail pun Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, kalau orang tuh pilih hidup di dunia kok, mesti hidupnya itu dipersulit oleh Allah. Kalau orang itu pilih di kehidupan di dunia, mesti hidupnya dipersulit oleh Allah. Kenapa Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran? Kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, kata Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kata Allah, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, jalan yang sulit, kehidupan yang sulit yang akan kami berikan kepada mereka. Makanya orang yang pilih itu terkadang banyak, ya Pak, sering sekali dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Terkadang dia menghadapi masalah, orang lain masa bodoh sama dia. Kenapa? Dia pilih. Sewaktu dia butuh bantuan, orang tak mau ikut membantu dia. Kenapa? Hidupnya pelit. Makanya ini yang diwanti-wanti betul sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang membuat orang itu menjadi binasa di kehidupan dunia ini adalah syuhun mutok. Sewaktu dia menaati, sewaktu dia mengiringi rasa pelit yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan seseorang muslim atau yang membinasakan diri itu adalah wahawa muttaba'un,
hawa nafsu yang selalu dia ikuti. Hawa nafsu yang selalu dia ikuti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hawa nafsu itu sebenarnya rahmat diberikan oleh Allah kepada manusia. Seorang laki-laki dia mau menikahi perempuan itu karena ada nafsu di dalam dirinya. Coba kalau tidak ada nafsu di dalam diri, mustahil kita akan mau menikahi perempuan. Kita mau makan makanan yang enak itu karena ada nafsu di dalam diri kita. Cobalah sewaktu sakit badan ini, hilang nafsu makan. Apa saja yang diberikan oleh orang untuk dimakan itu terkadang kita tidak nafsu lagi. Kenapa? Nafsu makan hilang. Makanya sewaktu Allah memberikan hawa nafsu ke dalam diri seorang manusia itu sebenarnya rahmat. Cuman yang jadi masalah itu adalah sewaktu hidup ini hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Sewaktu kehidupan ini hanya mengikuti kehidupan hawa nafsu. Makanya apa yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, beliau itu pernah mengatakan begini, yang paling saya takuti yang akan menimpa kalian kelak ada dua, kata Imam Ali. Yang paling saya takuti yang akan menimpa kalian kelak itu ada dua. Yang pertama, kata Imam Ali, ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Orang yang hidupnya itu cuma mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal. Panjang angan-angan, panjang agak-agak. Kenapa Imam Ali mengkhawatirkan dua ini terjadi pada umat manusia? Kata Imam Ali, fa'amma ittiba'ul hawa yasuddul haq. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sewaktu orang hidupnya itu cuma mengikuti keinginan hawa nafsu, yasuddul haq, maka biasanya dia itu tertutup kebenaran dari kepalanya tuh. Tidak tahu lagi dia, orang sewaktu sudah mengikuti hawa nafsunya saja, dia tidak akan nampak lagi ini benar atau enggak, ini betul atau enggak yang dia kerjakan. Kenapa? Orientasinya itu cuma mengejar keinginan hawa nafsunya saja. Maka ini yang bahaya. Sewaktu orang di dalam kehidupan ini cuma ingin memenuhi keinginan hawa nafsu, terkadang mereka tidak logis lagi memikir. HP yang kami miliki ini, HP yang dimuliakan oleh Allah, ini harganya kisaran 2 juta sampai 3 juta. Fungsi dari HP ini untuk mana telepon, kirim pesan pakai WA, habis itu buka-buka media sosial, buka-buka Facebook, buka-buka yang lainnya. Habis itu lebih kurang itu fungsinya. Kadang-kadang kalau ada sesuatu untuk memoto, fungsinya dapat semua pakai HP ini. Sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang rela dia membeli HP yang fungsinya lebih kurang hampir sama seperti HP ini. Cuman harganya terkadang sampai 20 juta. Untuk membeli HP terkadang sampai 20 juta. Kalau uang banyak tidak masalah. Kalau PT banyak ke pembeli tidak masalah. Yang jadi masalah PT tidak ada gaya gadang. Uang tidak ada untuk membeli. Cuman karena melihat orang-orang di samping kita memiliki gaya yang luar biasa, HP-nya itu mewah, HP-nya itu ada gambar apelnya, harganya 20 juta. Akhirnya kita mengikuti gaya hidup seolah-olah kita juga membutuhkan. Maka ujung-ujungnya adalah membinasakan diri kita sendiri. Berapa banyak orang sewaktu dia hidupnya itu cuma ingin mengikuti gaya hidup saja, akhirnya dia yang binasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, hidup itu kalau cuma untuk hidup itu tidak mahal modalnya. Cuman kalau untuk memenuhi gaya hidup, disinilah orang sering hancur di dalam kehidupan ini. Makanya Imam Ali itu mengawas-awasi betul. Jangan sampai panjang sekali, jangan sampai terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ali itu yang membinasakan itu adalah sewaktu seorang muslim itu dia terlalu panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angannya. Makanya di dalam ayat Al-Quran pun Allah mengatakan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Apa kata Allah? Ada kelompok manusia itu memang loba, yang memang terlampau tinggi panganangan dia itu. Bahkan dia minta sama Allah, lau yu'ammaru alfa sanatin. Jika Allah itu memberikan kepada kami ini umur sampai 1000 tahun, mereka menganggap umur 1000 tahun itu akan
yang menyelamatkan mereka dari azab. Jadi jika Allah andai-andainya terlalu panjang, andai-andai mereka itu terlalu panjang, nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai perkataan Allah di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hijr kalau tidak salah, wa dzarhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal, kata Allah. Apa kata Allah? Biarkan sajalah orang-orang kafir tersebut, ya'kuluna, biarkan saja mereka itu makan dari apa saja. Apa yang mau mereka makan, makanlah. Mau makan yang haram, mau makan apa, biarkan saja mereka. Wadharhum, kata Allah, biarkan mereka makan apa saja yang mereka mau. Wa yatamatta'una, biarkan saja mereka itu bersenang-senang di dunia ini. Entah itu halal, entah apa, biarkan saja, kata Allah. Wa yulhihimul amal, dan biarkan saja mereka panjang angan-angan, kata Allah. Kenapa? Karena panjang angan-angan ini bahaya. Kapankah orang tahu nanti panjang angan-angan itu bahaya? Itu sewaktu kematian mendatangi mereka. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah dalam sebuah hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menancapkan gharaza Rasul sallallahu alaihi wasallam gharzan. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menancapkan sebuah kayu, tancapkan satu kayu. Habis itu Rasul ambil kayu yang kedua, ditancapkan di sampingnya. Kayu pertama, kayu kedua. Habis itu Rasul ambil kayu yang ketiga, Rasul tancapkan lagi. Cuma agak jauh sedikit. Kayu pertama di sini, kayu kedua di sini, kayu ketiga di sini, agak jauh sedikit. Habis itu Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadza?" Faham tak kalian apa maksud dari kayu ini, dan kayu ini, kata Rasul. Maka para sahabat pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih memahami ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadal insan. Ini kayu yang pertama ini adalah perumpamaan manusia. Ini adalah manusianya. Kayu yang kedua ini wahadal ajal. Kayu yang kedua ini adalah ajal, batas kehidupan seorang manusia. Kayu yang ketiga ini wahadal amal. Kayu yang ketiga ini adalah angan-angan. Makanya berapa banyak orang jemaah yang dimuliakan oleh Allah berandai-andai ini, berangan-angan ini, angan-angannya belum dia dapatkan, ternyata ajalnya duluan mendatangi dia. Banyak mendambakan ini, belum dia dapatkan apa yang dia dambakan, ajalnya dulu mendatangi dia. Kenapa? Karena ajal itu jauh lebih dekat kepada seorang manusia dibanding dengan angan-angannya. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajhah, kenapa kita itu tidak boleh terlalu panjang angan-angan kita. Terlampau kadang mana impian itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa tidak dibolehkan oleh Imam Ali? Kata Imam Ali, fayun sial akhirah fa ammatulul amal. Karena orang yang panjang angan-angannya itu dia sering melupakan akhirat. Lupa dia dengan akhirat. Makanya orang kalau sudah terobsesi terus dia dengan angan-angan, menggapai angan-angannya ini, dia itu sudah lupa dengan akhirat. Lupa dia dengan tujuan hidup di dunia ini adalah akhirat. Dia lupa itu. Makanya banyak sering sekali kita menjumpai jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kan tontonan Crazy Rich, kan ada di YouTube itu Crazy Rich. Crazy Rich itu kalau bahasa awaknya orang kaya gilu. Apa maksud orang kaya gila? Ya mereka menampakkan kekayaan mereka. Kadang mobil-mobil mewah, mobil-mobil Ferrari, mobil ini, Lamborghini-nya itu disusun rumah, kadang sampai 20 mobil mewah itu. Rumahnya luar biasa, kadang 2 hektar, 3 hektar itu rumah semua. Dia bikinkan sebesar itu. Direkam, ditampakkan sama kita, di postingnya di YouTube, di postingnya di media sosial, habis itu orang-orang melihat. Yang bahayanya adalah muncul tulul amal tersebut, angan-angan yang panjang. Banyak gini anak-anak kita itu berandai-andai, dia andai saya memiliki mobil semewah-mewah ini banyak. Ini kan bahaya. Kenapa bahaya? Seolah-olah dia itu nanti akan melupakan tujuan dia di kehidupan di dunia ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalau orang Jawa ngerti dia bahasa ini, Pak. Ada salah satu perkataannya Sunan Kalijaga. Bu ingat perkataan Sunan Kalijaga itu, kata Sunan Kalijaga itu begini, Pak. Sangkan parading dumadi. Ini cuman bahasa Jawanya bahasa Jawa klasik.
bahasa Jawa yang agak lamu lah. Sangkan parading dumadi. Itu salah satu perkataan Sunan Kalijaga. Cuman ini perkataan bisa dibilang ranahnya ranah muasabah. Ranahnya ranah menimbang-nimbang diri, menghisap-hisap diri kita. Apa maksudnya? Kata Sunan Kalijaga itu sangkan parading dumadi. Sebenarnya kita hidup di dunia ini kan kita mesti tahu hidup ini bermula dari mana. Biar jelas kehidupan ini biar jelas, biar terarah dia. Kita ini sebenarnya kehidupan di dunia ini bermula dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang umur kita 60 tahun sekarang, misalkan 50 tahun misalkan sekarang umur kita, kalau ditanya 52 tahun yang lalu di mana? Pasti tidak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena kita belum ada. Makanya hidup itu bermula dari mana? Allah berikan kehidupan kepada kita. Habis itu yang harus kita tanyakan, hidup di dunia ini untuk apa? Ini jarang kita tanyakan ke diri kita. Kita diutus oleh Allah atau kita dihidupkan oleh Allah di kehidupan di dunia ini buat apa? Buat apa kita dihidupkan di dunia ini oleh Allah? Makanya dalam sangkan parading dumadi itu yang ditanyakan. Hidup ini bermula dari mana? Habis itu di dunia ini untuk apa? Setelah hidup di dunia ini kita akan kemana? Kan itu yang paling penting kita tanyakan ke diri kita. Cuman kalau orang terlalu panjang angan-angan di dalam kehidupan ini, dia lupa semuanya. Dia lupa tentang hidup ini untuk apa kita hidup di dunia ini. Allah saja dalam Al-Quran itu mengingatkan. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak kuciptakan jin, tak kuciptakan manusia kecuali satu yang aku inginkan. Apa yang diinginkan oleh Allah? Kita yang diciptakan oleh Allah ini menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Cuma sewaktu kita dihidupkan oleh Allah di kehidupan di dunia, lupa kita Allah menginginkan itu untuk kehidupan ini. Kenapa bisa manusia melupakan apa yang diinginkan oleh Allah? Yang jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semakin tinggi angan-angan seseorang, maka dia semakin lupa dengan akhirat. Kalau semakin panjang angan-angan yang sifatnya duniawi, maka orang semakin lupa dengan akhiratnya. Makanya kan tidak boleh. Salah satu yang tidak dibolehkan adalah sifat panjang angan-angan itu kita tidak boleh. Panjang mana agak-agak, kecuali di dalam masalah akhirat. Misalkan kita tidak punya duit, cuman berandai-andai, ya Allah, kalau banyak pitiam bukan aja, itu boleh di dalam Islam, boleh seperti itu, boleh. Berandai-andai seperti itu boleh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, yang sifat yang bisa membinasakan manusia adalah hawa muttabaun, hawa nafsu yang selalu dia ikuti, yang selalu dia iakan. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia ikuti. Apapun yang diinginkan hawa nafsunya, dia ikuti. Ini membinasakan. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membinasakan manusia adalah i'jabul mar'i binafsihi. Ini bahaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa maksud dari i'jabul mar'i binafsihi? I'jab itu artinya takjub. Takjub itu terkagum-kagum. I'jabul mar'i linafsi, terkagum-kagumnya seseorang dengan diri dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, media sosial itu kalau mencari dari kacamata negatif itu negatifnya banyak, banyak betul. Media sosial kalau dilihat dari kacamata positif, hal-hal yang positif dalam media sosial, dalam internet itu banyak. Kita bisa mendengarkan kajian, bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendapatkan informasi-informasi banyak. Cuman kalau melihat kalau yang negatifnya itu luar biasa banyak. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, jangan sampai acuk bana terlalu sering kita memposting foto anak-anak kita di Facebook. Kenapa? Nah, para ustaz-ustaz itu mengatakan begini, kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu menemukan anak kita acuk sih dia sakit, demam, wangi sih badannya, hati-hati. Bisa jadi karena kita terlalu sering memposting foto dia, maka dia mendapatkan penyakit ain namanya.
Kenapa bisa masuk penyakit ain tuh? Berapa banyak orang yang tidak punya anak? Berapa banyak orang mengharapkan dia memiliki anak, cuman Allah belum berikan mereka anak. Akhirnya mereka sewaktu kita setiap saat memposting, ada keirian, ada mereka itu rasa-rasa iri dengan kita. Muncul nanti penyakit ain. Anak demam, anak tidak tahu sakit apa ini, yang pusing kita juga. Makanya sewaktu seseorang itu takjub dengan dirinya, takjub dengan keluarganya, itu bahaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sampai kini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan acuk kadang membuka Facebook atau YouTube, kadang acuk mencari ibu-ibu lah umur 60 tahun lebih mungkin, karaju asik joget di TikTok. Ibu-ibu kalau tidak tahu TikTok, tidak usah tahu. Tidak usah ibu tahu TikTok. Banyak lah umur 60 joget, apalah yang kau cari ibu? Apa lagi yang mereka cari? Makanya terkadang heran kita. Rambut mencari rambut yang hitam sih di kapalu lah payah. Bajoget jadi HP. Itu terus yang mereka tampilkan. Hari-hari mereka habis waktunya, mungkin lebih banyak waktunya untuk merekam dirinya itu. Ini kan bahaya yang seperti ini. Kenapa bahaya? Mereka itu kalau tidak tajuk ke dirinya, tidak mungkin mereka akan memposting tiap saat diposting seperti itu, tidak mungkin. Yang ini banyak mama. Lajali umur lah banyak. Umur sudah 50-60 tahun, Tio Sabanta foto selfie, upload. Apa kata? Ya rancak aja dan baru. Lah umur 60 aja guna rancak lah emang. Umur 60 apa juga dengan gunanya cantik lagi. Ambo bukan masalah apa-apa. Kami kan laki-laki. Rancak mana orang di umur 60 tahun? Yuk aja bunuhnya lah kalau di kami. Tak kok ingin menambah yang baru. Terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, anak lah banyak, cucu lah banyak. Tak malu sama joget-joget seperti itu. Tak malu kita. Rambut lah putih, muka lah bakarunyui, bajoget-joget. Orang yang menonton tu tak ada mengakui kita cantik. Orang sado memang ican tak tahu diri orang kok. Cuman kita dengan kepedean kita bajoget iko basenam dak jali entah bakarajuan. Seolah-olah kita bangga dengan diri kita. Padahal itulah yang dimaksud i'jabul mar'i li nafsi. Ini yang membahayakan. Sewaktu kita itu tertakjub, terkagum-kagum dengan diri kita. Saat dulu ungkapan lah umur 60 yuk masih rancak aja dan kalah aja umur orang-orang yang umur 20 aja deh. Di mana ada kalah umur anak gadis umur 20 aja awak umur 60. Sebagus apapun make up kita tidak kekalah. Karena Allah saja mengatakan di dalam surat Yasin itu, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi." Ya mustahil kita akan menentang perkataan Allah. Allah saja mengatakan, barang siapa yang kami tambahkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, akan kami balikkan mereka ke penciptaan awal. Aju kawak lawannya. Ya mustahil kita akan lebih kuat, lebih mantap daripada yang muda-muda, itu kan tidak mungkin. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, media sosial itu bahayanya seperti itu. Banyak sekarang itu orang-orang seolah-olah dia ingin mengakui atau mendapat pengakuan dari orang lain bahwasanya dia ini seperti apa yang dia fikirkan. Awak ingin, awak terkadang marah suak gagah, marah suak rancak, awak ingin orang lain mengician dia itu loh. Padahal kan enggak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ijabul mar'i, takjubnya seseorang ke diri dia, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Baik dalam masalah dunia atau dalam masalah akhirat, itu tidak boleh. Takjub ke dalam diri kita pada diri kita, baik dalam masalah dunia itu tidak boleh, atau masalah akhirat itu pun tidak boleh. Misal contoh, bapak datang ke masjid sendirian, misalkan jam 2 balik itulah tiba di masjid, orang kan belum sholat zuhur. Mau sholat zuhur sudah datang kita ke masjid, habis itu lihat ada kotor di masjid, kita bersihkan, habis itu kita sholat di masjid, habis itu dalam hati kita ini ngomong saja dia begini,
sebanyak ini sebanyak kok orang di Kamang Baru. Ini tidak ada yang sarajinan boleh. Itu kan tidak boleh dalam Islam. Jadi lah sebanyak kok orang di Kamang Baru ini. Tidak ada yang datang jam segini, belum ada yang datang. Saya aja baru yang datang ke masjid ini. Itu kan tidak boleh dalam Islam. Itu yang disebut dengan wujub itu. Makanya perbuat sikap wujub, riya, sum'ah itu kan haram hukumnya. Tidak boleh. Itu penyakit hati. Walaupun dia hampir-hampir mirip, cuman dalam prosesnya agak berbeda. Riya itu lebih berkaitan dengan mata dia nanti. Jadi kita melakukan amalan soleh, kita pengennya dilihat oleh orang. Itu riya. Sholat inginnya dilihat oleh orang. Kita melakukan kebaikan cuman berharap orang lain melihat kita melakukan kebaikan. Itu riya. Kalau sum'ah itu berkaitan dengan pendengaran. Kita melakukan kebaikan, habis itu ada yang melihat kita melakukan kebaikan. Kita berharap sekali orang yang melihat kita melakukan kebaikan ini menceritakan kebaikan kita ke orang lain. Itu sum'ah atau mak? Ingin mendengar orang lain itu memuji kebaikan kita. Ingin orang lain itu mencari tuan kebaikan kita. Makanya kan tidak boleh di dalam Islam itu tidak boleh ungkapan begini. Iko musaji, iko kalau tidak gara-gara ada nggak ada kata jadi ke musaji. Haram di dalam Islam, tidak boleh ungkapan seperti itu. Waang kalau tidak gara-gara ada mama ang ndak ke sekolahan ke yang itu tidak boleh dalam Islam. Kalau tidak gara-gara kami yang menyekolahkan kalian, tidak selesai ke sekolah kalian. Tahu dari mana kita? Bisa jadi sewaktu kita tidak ada, sewaktu kita tidak turun di dalam membantu orang ini, Allah utus orang yang lain untuk menyelesaikan dia. Makanya kan tidak boleh. Cuman kan kini banyak perkataan-perkataan seperti dulu. Seperti itu. Kalau tidak ada yang menyekolahkan, kau tentu nggak jadi orang kini. Tahu dari mana kita? Bukankah Allah yang mengatur rezeki seorang manusia? Kalaupun kita tidak berperan di waktu itu, bisa dipastikan Allah akan mengutus orang yang lain untuk menyelesaikan orang ini. Jadi bukan gara-gara awak, Pak. Kini dek merasa paling santiang. Iku kalau tidak gara-gara dia tidak selesai ke. Iku kalau tidak ada yang mau urus tidak selesai ke sadunya. Iku anakku kalau ada yang menyekolahkan belum tentu dia akan selesai. Enggak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkataan yang seperti itu juga lebih kepada kita merasa kita ini yang luar biasa. Kita takjub dengan diri kita, merasa diri kita ini yang paling hebat. Kalau bukan karena kita, maka urusan ini tak selesai. Padahal belum tentu. Karena Allah dengan segala kemahaannya Allah sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikan hal yang sepele-sepele itu sangat mudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam ungkapan Abdullah ibnu Mubarak itu, rubba amalin saghirin yu'azzimuhun niyah. Berapa banyak kata Abdullah ibnu Mubarak perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang kecil saja, yang dilakukan kecil saja, yu'azzimuhun niyah. Tapi di sisi Allah besar pahalanya. Apa yang membuat pahalanya itu besar? Niatnya. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Dan berapa banyak kata Abdullah bin Mubarak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dari kacamata kita perbuatan itu luar biasa. Luar biasa perbuatan tersebut yusaghiruhun niyah. Tapi justru di sisi Allah amalan tersebut menjadi kecil. Apa yang membuat dia kecil? Niatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun amalan-amalan yang kita lakukan, Allah itu melihatnya itu bukan sekedar amalan. Yang paling pertama dilihat oleh Allah itu niat. Niat. Makanya kerjakanlah kebaikan sebanyak mungkin di kehidupan di dunia ini. Apa guna kebaikan-kebaikan? Itulah yang menjadi amalan-amalan yang akan kita bawa nanti. Cuman dengan tanda kutip, jangan sampai amalan yang kita buat tersebut tujuan kita manusia. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin di kehidupan di dunia ini. Cuman semua kebaikan tersebut niatkan Allah saja. Niatkan Allah saja. Karena itulah yang akan menjadi sebuah amalan. Itu tiga yang membinasakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Tiga hal yang menyelamatkan manusia. Ini mungkin kami sebutkan saja karena waktu kita sedikit lagi mau masuk azan Isya. Kami sebutkan saja tiga hal yang membuat manusia selamat di kehidupan di dunia ini. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah baik di tempat dia itu sendiri, di tempat terang-terangan atau di tempat tersembunyi. Baik di tempat orang yang banyak kenal dia atau di tempat orang yang tidak kenal dia. Rasa takut kepada Allah itu tetap ada. Karena ini yang payah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekarang orang karena dia tokoh di sini, dianggap orang di kampung ini, maka dia jaga betul diri dia dari kemaksiatan-kemaksiatan, seolah-olah dia bersih. Tapi sewaktu sudah keluar dari tempat ini, sudah tidak ada yang kenal lagi dengan diri dia, berubah menjadi harimau. Apapun dia kerjakan, karena dia merasa yang dia takuti itu bukan Allah. Yang dia takuti itu adalah manusia-manusia, orang-orang sekitar yang kenal dengan diri dia. Jatuh wibawa dia nanti, jatuh ketokohan dia nanti, akhirnya buruk nama dia. Itu yang dia takuti. Makanya yang menyelamatkan itu adalah tanamkan rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, itu khutbah yang kami sampaikan tadi di hari Jumat. Yang paling penting itu di dalam diri seorang manusia itu adalah rasa takut kepada Allah. Pendidikan yang paling baik itu adalah pendidikan yang terbaik di muka bumi ini adalah pendidikan yang bisa membuat anak-anak itu memiliki rasa takut kepada Allah. Itu pendidikan terbaik itu. Pendidikan apa saja yang bisa membuat orang itu menjadi takut kepada Allah, itulah pendidikan terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa membuat manusia itu menjadi selamat adalah ar-ridho fil ghadab, atau bersikap ridho, bersikap al-qasdu. Dia bersikap sederhana fil ghani wal fakir. Dia itu tetap bersikap sederhana baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan fakir. Dia tetap sederhana. Kalau kini kan enggak. Pas giliran payah hidupnya yuwana, mangicik lunak, bajalan lunak, maiku lunak, maibu. Giliran Allah berikan sagiti, siapa jadi orang kayu, baru kan naik sagiti berubah. Cara berbicara dia berubah, cara berjalan dia berubah, cara berpenampilan dia berubah semuanya. Kenapa? Baru naik sedikit saja. Makanya yang dikatakan oleh Rasul itu tetap al-qasdu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap sederhana engkau apapun keadaan. Baik engkau itu kaya atau engkau miskin, tetap sederhana. Habis itu yang terakhir yang membuat orang itu menjadi selamat adalah al-adl, tetap bersikap adil, baik itu dalam keadaan ghadab atau dalam keadaan ridho, baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho. Ini biasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini terjadi sewaktu kita menjadi seorang pemimpin. Misalkan jadi juragan, biasanya kalau kita marah ke orang itu agak beda cara pandang. Makanya di dalam syair Arab itu kan dikatakan begini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata keridoan itu sudah menempel kepada seseorang, maka apapun yang dikerjakan orang itu nampak baik saja. Tapi kalau mata kebencian sudah menempel ke orang, maka apapun yang dikerjakan itu buruk saja. Apapun yang dikerjakan orang itu buruk saja. Maka kalau bisa kita itu sering-sering berainu ridho ke orang lain. Jangan ainu sukti. Kalau sudah ainu sukti, sudah mata benci kepada orang, mau sholat pun dia di samping kita, itu anggapan kita buruk juga. Paling angkat talu namanya, paling cari perhatian ini. Sedekah dia banyak-banyak, paling ini bukan duit dia ini. Ini gaya-gaya saja dia sedekah ini. Akan kita cari keburukan dia. Tapi kalau sudah ainur ridho yang ada di mata kita kepada orang lain, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengicip. Takkan tui isinya di samping awak tu rancak je bunyinya. Itu kalau ainur ridho.
Makanya sewaktu kita perbuatan yang menyelamatkan itu kata Rasul tetap adil. Baik engkau dalam keadaan marah atau engkau dalam keadaan ridho kepada orang lain. Jangan berubah keadilanmu. Jangan sewaktu engkau marah kepada dia engkau berlaku tidak adil kepada mereka. Jangan sewaktu engkau itu senang sama mereka engkau baru adil kepada mereka. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 sifat yang membinasakan dan 3 sifat yang bisa membuat orang selamat di kehidupan dunia ini. Pas waktu kita habis, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang memiliki 3 sifat yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan dunia ini, dan Allah jauhkan diri kita dari 3 sifat yang bisa membinasakan kita di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini ada manfaatnya. Kami minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.